Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam channel Ulama Bicara. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita semua meyakini sebagai orang yang beriman bahwa Allah ketika menurunkan makhluknya yang bernama manusia di muka bumi ini, Allah tentu saja sudah menggaranti apa yang disebut dengan rizki. Semuanya berasal dari Allah dan takaran-takaran Allah pula yang menetapkan. Tetapi bagi kita ternyata ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita diberikan anak banyak, ternyata di lain sisi secara ekonomi kita sangat kekurangan. Lantas muncullah sebuah gagasan manusia yang disebut dengan vasektomi atau proses pemandulan bagi pria secara permanen agar menekan angka kelahiran. Apakah benar bahwa vasektomi dibenarkan dan dihalalkan di dalam Islam? Inilah yang akan dijawab oleh guru kita, Kiai Haji Khalil Nafis. Selamat mengikuti. Vasektomi itu kan metode kontrasepsi. Kontrasepsi itu untuk menghalangi kehamilan bagi laki-laki yang sifatnya pemandulan permanen. Itu vasektomi. Memang buat laki-laki kontrasepsi itu pilihannya sedikit. Kalau tidak tadi vasektomi, itu biasanya digunting sehingga orang tidak bisa balik lagi. Betul. Tapi katanya ada yang bisa direfer lagi, dipulihkan kembali. Tetapi dalam presentasi yang saya ikuti terakhir, ternyata tidak bisa maksimal berlaku semua orang. Sehingga persepsi kita masih menganggap vasektomi itu adalah proses pemandulan pencegahan menghamili dari laki-laki yang sifatnya permanen. Nah, kontrasepsi lainnya ada namanya seperti azl. Coitus interruptus. Dengan cara dicabut. Nah, itu mohon maaf sekali lagi dengan bahasa yang gamblang itu. Kalau bagi perempuan itu namanya tubektomi. Tubektomi itu yang juga dilakukan penghalangan untuk hamil dan itu sifatnya permanen. Yang kami ketahui adalah permanen. Ada yang tidak permanen, bisa seperti IUD, ada spiral, ada suntik KB, ada KB termasuk juga ada azl itu. Atau dengan cara alami menghitung tanggal subur dan tidak subur itu. Intinya adalah di dalam Islam yang amaliyatut ta'kim, orang yang pemanduan permanen itu ulama sepakat. Bukan hanya fatwa MUI saja, tapi fatwa dunia Islam menyebutkan hukumnya haram. Beda, oh karena ada penyakit Pak, dia namanya penyakit pasti ada pengecualian dong. Oh, bangkai aja haram dimakan, kalau tidak ada lain kecuali bangkai kita mati ya boleh. Jadi itu tidak masuk di dalam hukum umum gitu loh yang saya sampaikan. Nah, yang kita perbolehkan adalah mengatur jarak kelahiran untuk tujuan kualitas. Di mana kita bisa melihat ketika Allah memberikan ilustrasi soal menyusui. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Kita diperintahkan kalau melahirkan itu disempurnakan susuannya 2 tahun. Itu sebenarnya proses imunisasi bagi anak yang utuh dan alami. Sekali saat yang bersamaan bagi ibu adalah sehat ketika menyusui. Ibu-ibu yang melahirkan tidak menyusui itu rentan kena penyakit kanker payudara. Nah, itu jadi Islam mengajarkan yang baik itu. Oleh karena itu kalau mengatur jarak kelahiran 2 tahun anak disusui 24 bulan ditambah 9 bulan itu adalah orang yang hamil, berarti kan ada 32 bulan. Jadi jarak adik dengan kakak itu sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kalau orang melahirkan mulai umur 25 sampai 35 melahirkan, itu mungkin anaknya 3, paling banyak 4. Dan kalau dengan sendirinya memang dia sudah risiko tinggi dalam waktu tertentu, itu nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh orang subur, kemudian karena takut miskin, kemudian jadi pemandul. Dan itu pasti adalah haram, amalut ta'kim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nah, nanurzukum wa iyyakum. Jadi dia karena miskin. Dan jangan sampai menjadi argumentasi bahwa dengan cara menghalangi kehamilan dan melahirkan orang miskin akan terputus kemiskinan. Ini menurut saya logika yang tidak kena. Kenapa? Karena ada orang miskin itu melahirkan anak kaya. Contohnya Pak Bahlil. Pak Bahlil ngaku kan orang miskin. Saya dulu katanya susah makan. Ketika saya kuliah, saya jadi tukang ketik. Orang miskin. Sekarang dia naik jet loh ke Solo. Coba kalau di vasektomi nggak lahir dia. Nggak lahir dia banyak. Jadi dan juga banyak kan saudara-saudara kita yang anak orang kaya.
punya anak nggak banyak, Nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa, dan miskin, punya orang tuanya dijual semua. Jadi orang miskin nggak boleh melahirkan takut menjadi miskin, itu nggak ketemu, Pak. Dan yang perlu kita ingatkan bahwa kita berantas dan memutus mata rantai kemiskinan itu bukan dengan cara tidak melahirkan. Yang pertama, yang kaya adalah berbagi dengan yang miskin. Nah, dana sosial. Kita sekarang kenal umumnya zakat, infak, sedekah kalau Islam. Yang lain bisa CSR, dana sosial selain. Yang kedua adalah peran negara, Pak. Bagaimana distribusi kekayaan itu bisa merata. Akses, yang dikorupsi. Ini yang bikin miskin. ini ada. Bener ini. Akses loh. Akses umumnya tentang ekonomi, akses pekerjaan, kemudian akses pelatihan untuk skill, skill dan sikil gitu ya. Jadi skill kemampuannya, sikil juga dikasih kaki, dikasih kaki dia, kasih modal gitu loh kan, itu sikilnya. Ini cara memberantas kemiskinan. Jadi memang kalau dalam kerangka keislaman, orang yang takut kemiskinan lalu dulu dibunuh, biar dia tidak jadi miskin karena takut miskin. Nah sekarang mungkin sebelum lahir sudah nggak boleh hidup. Nah, tapi intinya adalah takut hidup karena takut miskin. Padahal kita ini diperintahkan sebagai khalifahullah fil ardi untuk bagaimana membangun bumi. Jadi masalahnya apa dan persoalannya apa. Jadi kalau kemiskinan itu bukan persoalan kelahiran, persoalan bagaimana pengembangan SDM. Yang menurut saya ke depan itu kelahiran kita itu sudah stabil. Saya baca dalam ilmu demografi itu nggak seperti 10 tahun, 20 tahun yang lalu yang memang kita butuh ini. Dan butuh untuk dinormalisasi, distabilkan. Pertumbuhan kita cenderung minus loh. Anak-anak sekarang sudah kalau lahir itu nggak mau banyak-banyak. 2 saja cukup. 2, 3 gitu. Mas Agung aja juga nggak mau banyak-banyak. Jangan nambah yang lain. Udah protes istrinya. Istrinya udah protes istrinya. Jangan, udah tutup pabriknya. Kayak ada istilah overpopulasi. Dalam pandangan bumi kan semakin banyak orang di muka bumi ini maka sumber alam tidak akan mampu menyediakan untuk mereka. Akhirnya muncullah teori-teori vasektomi dan lain sebagainya. Nah, Islam sendiri memandang seperti apa? Kalau kita perhatikan, Islam ini kan sudah amat sangat sempurna. Yang miskin diberdayakan dengan zakat, kan? Bahkan potensi zakat yang kita miliki di Indonesia itu ratusan miliar, Kiai. Tapi yang terjadi, what happened of our country, Kiai? Apa pandangan Kiai? Pertama, kalau konteks di dalam Islam, kita kan tazawwajul waludal wadud, itu jelas. Kita disuruh banyak anak, tapi tidak berarti menyampingkan kualitas. Sehingga orang punya anak pasti terbatas dengan kemampuan dirinya. Seperti ya tadi, kehamilan jangan terlalu muda sehingga banyak anak yang lahir meninggal, ibunya juga meninggal, atau terlalu sering, terlalu rapat. Karena apa? Dia nggak sempat nyusuin, anak menjadi lemah. Bahkan ketika ibu menyusui biasanya itu tidak subur. Jarang yang hamil, kecuali yang subur banget. Tapi ketika ternyata hamil ketika menyusui, maka disuruh berhenti menyusui. Karena nanti akan menjadi racun susu itu. Makanya la taqtulu auladakum siron fayudrikul farisa fayudaksiru an farosi. Jadi dianggap membunuh secara pelan-pelan orang yang disusui dalam keadaan hamil. Kalau nanti perang, kemudian ketemu dengan pasukan berkuda, belum diapa-apa dia udah jatuh duluan. Artinya saking dia lemahnya. Lemahnya itu di hadis ini memang dhaif, tetapi dalam pemaknaan yang lebih dikuatkan dengan ilmu kedokteran, itu memang tidak boleh menyusui dalam keadaan hamil. Nah, otomatis memang Allah mengatur kan 5 paling banyak mungkin 5 kalau dengan kita pola pernikahan yang pas. Makanya sekarang usia pernikahan kita sudah nggak lagi 16 loh, bagi perempuan udah 19. Kalau 20 punya anak sampai 35 paling 5 paling banyak kalau dengan jarak lahir itu. Ya itu kalau langsung hamil, kadang-kadang yang nggak, kan juga banyak orang yang menikah juga nggak punya anak, memang dengan sendirinya, memang nggak punya anak. Jadi kalau saya, menurut saya yang berkenaan dengan kelahiran di stop itu tidak tepat. Tetapi bagaimana peningkatan SDM dan mengatur jarak kelahiran, kemudian penyebaran penduduk di Indonesia ini 60% di Jawa, Papua kosong, Sumatera kosong, Sulawesi kosong. Nah. Sebenarnya manajemen SDM-nya ini dan peningkatan kualitas SDM itu yang harus kita lakukan. Negara yang maju itu kan bukan karena sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya. Sekarang kalau kita bisa ngeliat di Jepang loh, udah minus loh. Betul.
Di Italia minus loh. Bahkan didorong anak-anak itu untuk menikah dan punya anak, dan mau dikasih insentif kalau punya anak. Kita kenapa kok banyak anak? Karena kita nganggur, nggak ada kerjaan lain yang dikerjain. Ngurusin burung di rumah. Nah,